Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di kuliah kualitatif hakiki. Jadi, kita akan lebih serius buat ngomongin kualitatif. Dalam hal ini, saya menggunakan masker karena kita harus cinta protokol kesehatan. Iya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang apa yang akan terjadi di UTS nanti. Tapi UTS adalah seminar substansi penelitian kualitatif yang saya garis bawahi dengan sangat tebal, kalau boleh fontnya digedein, itu bagaimana cara kalian menciptakan opini di penelitian. Nah, opini di penelitian yang akan diciptakan oleh kalian itu adalah titik pusat kalian meneliti. Tanpa berlama-lama, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya coba share screen ya. Kali ini kita akan ngomongin tentang bab 1, pendahuluan, di mana ini menjadi momok di semua mahasiswa komunikasi tentang menulis. Wajar jika teman-teman mengalami kesulitan di sini karena teman-teman tidak biasa menulis secara ilmiah. Oleh karenanya perhatikan bagian per bagian dari latar belakang masalah dan bagaimana cara menulisnya. Nah, for your information, penelitian ini tentang dinamika komunikasi dalam program translokasi di Bantul. Jadi program translokasi itu adalah program perpindahan lahan. Lahan yang dipindah adalah lahan tambak udang. Dan di sini kita membahas membangun dulu langsung spesifik karena kualitatif itu cirinya adalah induktif dari khusus ke umum, bukan deduktif dari umum ke khusus. Makanya kualitatif di sini dibangun langsung menyasar pada objeknya. Ketika teman-teman berbicara tentang program translokasi yang dipindahkan adalah lahan tambak udang, maka kalian menyoroti industri tambak udang dengan industri tambak yang lainnya. Di sini terlihat jelas tulisannya bahwa industri tambak udang bla bla bla. Nah, dalam pembangunan latar belakang masalah, karena dia polanya adalah induktif, makanya langsung menyasar ke situ. Nah, jadi ketika kita lihat dua paragraf di awal ini sudah menunjukkan bagaimana masalah itu terlihat. Nah, jadinya paragraf kedua langsung ada data. Di sini ada tanggalnya, kemudian ada jamnya, terus hasil pemantauannya seperti apa, itu sudah ada. Kelemahan tulisan teman-teman yang sudah saya responsi kemarin tidak ada data sama sekali. Jadi semua bersifat common sense atau pendapat peneliti. Ketika sudah seperti itu, maka penelitian ini tidak bisa dikatakan dengan tulisan ilmiah. Karena apa? Karena tidak ada data di dalamnya. Jadi induktif ya. Nah, terus kemudian saya menyoroti lagi bahwa di sini juga bagaimana cara mengutip dari laman internet harus diperhatikan. Gitu. Jadi teman-teman, ketika kalian menulis sesuatu dan ada data di situ, mohon gunakan cara yang disebut parafrase, di mana parafrase itu adalah menulis kembali apa yang kalian dapat. Nih, sumbernya di bawah, tapi di parafrasenya di depan. Ya, jadi ini bukan artikel asli dari yang ada di sumber ini, tapi intisari dari artikel itu dimasukkan di sini. Makanya tidak ada unsur plagiasi di dalamnya. Itulah yang disebut dengan parafrase. Jadi menulis ulang apa yang kalian baca, bukan copy paste dari apa yang kalian baca. Jadi kalau kalian menemukan sebuah artikel yang menunjang penelitian teman-teman, tolong ini dibaca dulu. Kalian tahu intinya, kemudian kalian tulis kembali. Jangan lupa sematkan sumber di dalamnya, apa linknya, kapan diaksesnya, dan jam berapa mengaksesnya. Makanya teman-teman, di sini kita melihat latar belakang ini sudah kompleks.
Kenapa? Karena banyak data. Contoh lagi ya. Nih, jadi ada kata-kata diolah peneliti Arsip Kecamatan Sanden, Polemik Tambak Tanah Sultan, Harian Kedaulatan Rakyat 2014. Ini si penulis telah meneliti atau telah melihat dokumen itu. Kemudian dia menuliskan kembali seperti yang saya bilang. Ini bahasa si penulis latar belakang masalah di kualitatif. Nah, jadi ketika menggunakan pola induktif, jadi umum khusus, diakhiri dengan kalimat penting di paragraf. Nih saya highlight ya. Saya bacakan. Maka melihat hal tersebut, urgensi dari penelitian ini adalah untuk memotret, merekam pendekatan pemerintah yang terwakili oleh tim kerja translokasi. Artinya, yang diteliti adalah proses dari tim kerja yang ditugasi untuk memindah lahan tambak udang tadi itu dipotret, direkam, pendekatannya apa aja. Nah, itulah urgensinya. Nah, tidak lantas teman-teman tidak bisa saya mau meneliti ini karena saya ingin meneliti ini, nggak bisa seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana caranya membangun sebuah rumusan masalah, latar belakang masalah yang diakhiri dengan paragraf urgensi penelitian ini di mana. Oleh karenanya, penelitian ini menjadi ada nilainya. Makanya di rumusan masalah, pasti kata tanya dari kualitatif adalah bagaimana dinamika. Kebermanfaatannya pasti meneliti ini. Ini loh, ada pendekatan yang baru. Pasti di latar belakang masalah, dia sudah menunjukkan bahwa adanya ketidakharmonisan antara pemerintah dan masyarakat terhadap program translokasi ini. Mau itu translokasi tambak udang, perpindahan lahan usaha, maupun pergusuran pembangunan program pemerintah, pasti akan ada pro dan kontra di dalamnya. Makanya pendekatan yang dilakukan ini untuk proses menyuarakan tadi itu clear di sini tujuan penelitiannya adalah menjawab apa yang ada di rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya berbicara tentang bagaimana dinamika komunikasi, maka tujuan penelitiannya adalah mengeksplorasi secara komprehen atau menyeluruh dinamika komunikasi yang terjadi. Gitu. Nah, kita lihat lagi di rumusan masalah, ada kata-kata aktor. Aktor-aktor di sini adalah disebutkan sebagai pemeran-pemeran yang terlibat dalam program translokasi tambak udang. Jadi tidak sembarangan. Ketika pemeran-pemeran utama itu di luar dari keterlibatan program translokasi, maka dia tidak menjadi objek penelitian. Tapi ketika dia terlibat, maka dia menjadi bagian dari penelitian. Nah, tujuannya menjawab rumusan masalah ya. Manfaatnya terbagi dua biasanya, secara akademik dan secara praktis. Nah, tentunya secara akademik kalimatnya sangat-sangat normatif, yaitu memperkaya kajian sosial dalam bidang komunikasi, khususnya mengenai dinamika komunikasi dalam sosialisasi program pemerintah. Ini normatif, karena polanya induktif ya, dari khusus ke umum. Kemudian secara praktisnya adalah penelitian ini menjadi bahan masukan bagi regulator atau pembuat kebijakan. Artinya, penelitian ini menjadi masukan bagi pembuat kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyampaikan pesan kebijakan dari pemerintah. Nah, manfaat ini bukan untuk menjawab tujuan, tapi kebermanfaatan penelitian dari rumusan masalah. Dari latar belakang masalah. Rumusan masalah tadi dijawab di tujuan, manfaat penelitian tadi menjawab latar belakang masalah ini mau kemana sih? Oh, ternyata secara akademik dia akan memperkaya kajian, secara praktis dia akan menjadi bahan masukan. Jadi, kebermanfaatannya ketika kita merekam proses pendekatan yang dilakukan tim kerja, harapannya penelitian ini mampu membongkar apa sisi positif dan sisi negatifnya ketika pendekatan itu dilakukan. Makanya,
di sini clear dijelaskan bahwa penyampaian pesan itu penting. Nah, harapan saya kepada teman-teman mahasiswa komunikasi dalam menulis latar belakang masalah, rumusan, tujuan, manfaat penelitian itu menggunakan pola induktif dari umum ke khusus. Itu deduktif ya, dari umum ke khusus. Induktif itu dari khusus ke umum. Jadinya kita berangkat dari hal-hal yang spesifik yang nantinya akan bermanfaat bagi beragam lapisan masyarakat yang terkena program tersebut, dalam hal ini program translokasi. Oleh karenanya teman-teman, cara menulisnya harus runtut, tidak perlu tergesa-gesa, dan pahami betul masalah yang ingin diangkat di penelitian teman-teman. But remember, semua penelitian komunikasi itu berhubungan dengan who says what in which channel and what the effect. Kamu mau meneliti di komunikatornya, boleh. Kamu mau meneliti di pesannya, bisa. Kamu mau meneliti di medianya, bisa. Meneliti di resepsi analisis kalayaknya juga bisa. Bahkan meneliti bagaimana umpan balik itu terjadi juga bisa. Di luar itu, bisa dinyatakan penelitian itu bias dari penelitian komunikasi. Jadi, mohon teman-teman harus menyadari bahwa teman-teman adalah calon-calon sarjana komunikasi. Tulislah yang runtut ketika ingin menulis tentang kualitatif. Tolong dengan segala buku yang kalian bacakan, pelajari kembali ciri-ciri kualitatif itu seperti apa, yang harapannya nanti bisa membantu teman-teman dalam menulis. Nah, terakhir statement saya, menulis itu adalah sebuah seni, ya. Tidak ada yang kalian bisa tulis kalau tidak ada yang kalian baca sama sekali. Oleh karenanya, ketika besok nanti sudah mendekati masa ujian, teman-teman harus banyak membaca buku, referensi, dan pahamilah apa yang kalian ingin tulis. Itu saja, semoga bermanfaat untuk kuliah kali ini. Dan materi ini nanti akan saya share di e-learning seperti biasa. Kemudian salam semangat dan sehat buat teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Thank you.